Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ngeklik video ini. Hari ini kita akan membahas tentang menabung dan sifat pelit. Biasanya sifat pelit ini seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang suka menabung. Entah kenapa orang-orang yang suka menabung itu bagi sebagian orang disebut pelit. Padahal menabung adalah tindakan mengelola keuangan dengan bijaksana dengan tujuan untuk masa depan, baik untuk kebutuhan darurat, investasi, atau tujuan jangka panjang lainnya, sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing keluarga. Biasanya, orang-orang yang menabung itu cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran, tapi mereka masih mengatur keuangan dengan cara yang seimbang dan rasional. Ada perbedaan antara orang yang menabung dengan orang yang pelit. Biasanya kalau orang pelit itu lebih merujuk pada orang yang menghindari pengeluaran, bahkan dalam situasi yang sebenarnya memungkinkan atau perlu dia mengeluarkan uang. Nah, kalau orang yang suka menabung itu biasanya memiliki kebiasaan yang sehat untuk keuangan. Jadi, meskipun tumpang tindih, keduanya tidak selalu berarti hal yang sama. Nah, di sini pun ada prinsip penting terkait menabung menurut Islam. Prinsipnya yang pertama, kita bersikap hemat dan bijaksana. Lalu ada untuk kebutuhan masa depan. Dan zakat sedekah, lalu menjauhi riba dan niat yang benar. Secara keseluruhan, menabung menurut Islam bukan hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi lebih kepada cara mengelola keuangan secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta tidak melupakan kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Menabung dalam Islam memiliki berbagai manfaat, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Kita tidak perlu bergantung dengan orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa hidup kita tuh sampai mana gitu kan. Kita belum tahu apakah tahun depan kita masih hidup atau tidak. Tapi minimal dengan menabung kita itu tidak merepotkan orang lain. Kita memiliki pegangan sendiri dan kita tidak bergantung dengan orang lain. Lalu yang kedua, menghindari pemborosan. Orang-orang yang suka menabung itu biasanya lebih cenderung mengatur pengeluarannya supaya tidak terlalu boros, sehingga biasanya dia bisa memiliki strategi-strategi apa saja yang bisa membuat segalanya menjadi lebih hemat gitu. Tapi dia tidak cenderung pelit, tapi kalau misalnya itu memang diperlukan dikeluarkan, biasanya dia mengeluarkan uang tersebut gitu. Lalu ketiga, meningkatkan kedekatan dengan Allah. Menabung dengan niat yang benar, dengan sesuai dengan ajaran Islam, serta membantu orang lain dapat meningkatkan pahala dan mendekatkan kepada Allah. Kalau misalnya kita bisa menabung, berarti kita punya uang lebih banyak, maksudnya uang misalnya ada kegawat daruratan atau ada sesuatu darurat misalnya, kita bisa mengeluarkan tanpa merusak atau mengganggu keuangan kita yang sehari-hari atau resiko dapur gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki tabungan, berarti kita memiliki uang lebih gitu kan. Terus yang keempat, dapat memberi rasa aman dan tenang. Menabung bisa memberikan rasa kita aman, memiliki cadangan yang dapat kita digunakan untuk sebagai dana tidak terduga seperti sakit atau ada kecelakaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Yang kelima, memudahkan dalam berzakat dan bersedekah. Tentunya kita harus berlegowo ketika uang tabungan kita memang sudah banyak, apalagi mencapai nisabnya. Kalau emas sudah ada nisabnya, berarti kita harus mengeluarkan sesuai dengan perhitungan yang sudah Allah tetapkan. Jangan lebar gitu ya kan. Misalnya ada zakat malnya atau tabungan kita udah sangat berlimpah, sangat banyak, kita tetap harus mengeluarkan zakat.
Dengan tabungan kita lebih banyak, berarti kita bisa memberi lebih banyak lagi begitu. Yang keenam adalah mendidik diri untuk bersabar dan mengelola keuangan. Jadi kalau misalnya kita sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Jadi kalau misalnya kita menabung, sebenarnya kita dijauhkan dari sifat-sifat boros. Karena orang yang suka menabung itu biasanya lebih milih mana sih yang lebih hemat gitu. Misalnya masak atau beli, ya jelas masak. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, menjadi alat untuk mencapai tujuan yang diberkahi. Misalnya menabung untuk pendidikan, untuk naik haji, atau untuk bisnis, untuk rumah, untuk dan lain-lain. Juga dapat menghindari dari riba. Kalau kita sabar misalnya pengen beli sesuatu, kalau misalnya bisa dengan menabung, insya Allah kita dihindari dari riba. Terus yang ke-8 adalah meningkatkan rasa syukur. Menabung juga bisa meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kesimpulannya adalah menabung dalam Islam adalah amalan yang sangat dianjurkan karena membawa manfaat yang sangat luas baik untuk kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi. Menabung tidak hanya dapat memberikan rasa aman dan kedamaian, tapi juga dapat mengajarkan pengelolaan harta yang bijaksana, mencegah pemborosan, serta membuka peluang untuk lebih banyak lagi berbagi dengan sesama melalui sedekah dan zakat. Dengan niat yang benar dan pengelolaan yang baik, menabung dapat menjadi salah satu cara untuk meraih kehidupan yang lebih berkah dan mendapat ridha Allah. Menjauhkan kita dari niat untuk hanya sekedar mengumpulkan harta saja, tapi niat kita adalah bisa bersedekah dan zakat lagi lebih banyak lagi, juga dapat menolong diri kita dan keluarga dengan lebih bijaksana. Amin. Sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.